menulis makalah dan laporan. Apa sih makalah dan laporan itu? Apa ciri-ciri dan apa saja sistematika penulisan makalah dan laporan, dan bagaimana langkah-langkah menulis makalah dan laporan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiani Darusman dari Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Tadris Matematika. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh Bapak Muhammad Yazidul Ulum. Di sini saya akan mencoba sedikit menjelaskan materi mengenai menulis makalah dan laporan. Apa sih makalah dan laporan itu? Apa ciri-ciri dan apa saja sistematika penulisan makalah dan laporan, dan bagaimana langkah-langkah menulis makalah dan laporan? Kita langsung saja ke pembahasan pertama. Yang pertama, pengertian makalah. Makalah adalah salah satu jenis karya ilmiah yang bersifat ilmiah dengan pembahasan permasalahan tertentu yang dianalisis secara objektif oleh seseorang maupun oleh kelompok. Dalam menulis makalah ini harus menerapkan suatu prosedur, prinsip, serta teori yang berhubungan dengan pokok pembahasan. Yang harus diperhatikan dalam menulis makalah itu maksud atau tujuan dalam penulisan makalah harus ada dalam makalah tersebut. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, akurat. Maksud akurat di sini yaitu makalah yang dibuat itu harus menyajikan fakta yang akurat, lalu memiliki sumber yang dapat dipercaya. Maksudnya yaitu makalah harus bersifat ilmiah. Selanjutnya, seimbang. Maksud seimbang di sini yaitu dalam penulisannya harus bersifat objektif dan tidak berat sebelah. Lalu penulisan yang kreatif. Dalam menulis makalah itu tidak hanya menyajikan fakta secara ilmiah saja, tetapi juga harus dengan cara yang menarik dan mudah dipahami. Selanjutnya, harus tertata dengan baik. Dalam menulis makalah itu harus memiliki tujuan yang jelas dan tertata rapi agar mudah dipahami oleh pembaca. Selanjutnya, sistematika atau struktur dari penulisan makalah. Yang pertama ada cover atau halaman depan, lalu ada kata pengantar, selanjutnya daftar isi, ada bab 1 pendahuluan. Nah, di bab 1 ini ada latar belakang, pembatasan masalah, tujuan penulisan, serta sistematika penulisan. Lalu ada bab 2 atau pembahasan. Selanjutnya ada bab 3. Nah, di bab 3 ini berisi kesimpulan dan saran. Dan yang terakhir ada daftar pustaka atau daftar rujukan. Untuk langkah-langkah dalam menulis makalah, yang pertama yaitu menentukan pokok masalah atau topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan bahan tulisan. Yang keempat, menyusun kerangka makalah. Yang kelima, mengembangkan kerangka makalah. Dan yang terakhir, menyusun daftar pustaka. Selanjutnya, laporan. Apa sih laporan itu? Laporan merupakan tulisan yang dimaksud untuk melaporkan hasil kegiatan ilmiah yang berupa penelitian dan percobaan, baik itu di laboratorium, lapangan, maupun penelitian kepustakaan. Bahasa yang digunakan dalam penulisan laporan itu harus menggunakan bahasa yang formal, jelas, baik, dan teratur. Pernyataan yang di dalamnya pun harus berupa fakta atau kenyataan. Untuk ciri-ciri dari laporan, yang pertama, menarik, objektif. Maksudnya di sini harus sesuai dengan fakta yang ada. Lalu sistematis, di sini harus mudah dimengerti dan difahami oleh pembaca. Lalu argumentatif dan lugas. Selanjutnya, sistematika penulisan laporan. Yang pertama yaitu cover atau halaman depan.
daftar isi, selanjutnya abstrak atau ikhtisar, lalu ada bab 1 atau pendahuluan, selanjutnya ada kajian pustaka atau bab 2, metode penelitian atau bab 3, deskripsi analisis dan hasil analisis ada di bab 4, dan penutupan yang berisi kesimpulan dan saran atau bab 5 ya. Dan yang terakhir yaitu daftar pustaka atau daftar rujukan. Selanjutnya langkah-langkah dalam menulis laporan. Yang pertama, memilih topik atau tema yang akan dibahas. Yang kedua, melakukan penelitian atau kegiatan. Yang ketiga, membuat kerangka laporan. Yang keempat, mulai menyusun kerangka laporan tersebut. Dan yang terakhir, menyunting laporan atau mengeditnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai menulis makalah dan laporan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.